Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilatun Nikmah. Di sini saya dari kelas 5 PAIC, yang mana saya di sini akan menjelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi pembelajaran kita kali ini. Baik teman-teman, silakan perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu masjid besar di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun sebagai ungkapan rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Berbicara tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad, teman-teman tahu bagaimana sih sejarah perjuangan Nabi Muhammad di Mekah? Selanjutnya, simak materi pembelajaran pada bab ini dengan seksama. Selanjutnya masuk pada pembahasan, yaitu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Beliau berjuang menyebarkan agama Islam bermula dari Mekah. Berkat beliau, hingga saat ini agama Islam terus berkembang pesat di berbagai penjuru dunia. Untuk mengetahui lebih mendalam, perhatikan uraian berikut ini. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad gemar mengasingkan diri ke Gua Hira. Beliau menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan di Mekah. Di tempat itu pula, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Saat itu, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat yang membawa sehelai lembaran, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra", yang memiliki arti bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Perlu teman-teman ketahui, pada saat itu, kondisi tidak bisa membaca pada zaman tersebut bukanlah menjadi aib dalam kehidupan mereka. Akan tetapi pada saat itu, yang menjadi topik trendingnya yaitu menghafal Al-Quran dan juga mendengar. Kemudian, malaikat Jibril itu berkata lagi, "Iqra", bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat itu berkata lagi, "Iqra", sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Setelah itu malaikat itu berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yaitu artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi Muhammad menirukan ayat tersebut. Beliau sangat ketakutan dan badannya gemetar. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi akhirnya kembali ke rumah. Turunnya wahyu pertama tersebut menandai pengangkatan beliau menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menceritakan kejadian yang dialami kepada Siti Khadijah, yaitu istri beliau.
Khadijah pun membenarkan dan meyakinkan hati Nabi Muhammad bahwa beliau adalah manusia pilihan. Nabi Muhammad bergegas kembali ke rumah. Selang beberapa waktu, malaikat Jibril datang membawa wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7. Lafaz ayat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir, yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surah Al-Muddathir ayat 1-7. Baik, selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mulai mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad memiliki beberapa cara dalam berdakwah. Salah satunya ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad melakukan dakwah pertama kepada orang-orang terdekat beliau. Di awal masa kerasulan beliau, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui yang pertama keluarganya, kemudian sahabat-sahabat beliau. Setelah itu baru beliau berdakwah secara terang-terangan. Perintah dakwah secara terang-terangan pertama kali diterima Nabi Muhammad melalui turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 214-216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. Selanjutnya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad berdakwah dengan mengemban beberapa misi. Misi yang diemban Nabi Muhammad antara lain menyampaikan ajaran agama Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, menegakkan ketauhidan, menyempurnakan akhlak, menghapus kasta sosial, dan juga menghapus perbudakan. Kemudian selanjutnya ada meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat dan perilaku Nabi Muhammad yang terpuji ada siddiq yang artinya jujur, kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga tabligh atau menyampaikan, yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Kemudian yang kedua, peneladanan dalam keseharian. Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk berperilaku terpuji. Beliau tidak hanya memerintahkan, tetapi memberi tauladan yang baik.
Nabi Muhammad selalu menjaga akhlak dan perilaku dalam keseharian. Sifat dan perilaku terpuji beliau hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.